Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umri. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebulan lebih kita tidak bertemu karena terhalang oleh cinta, karena urusan salawat, karena urusan gembira, karena urusan pemimpin dan junjungan kita. Sebulan lebih kita bergembira merayakan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermacam-macam cerita di dalamnya. Secara pokok biasanya adalah diceritakan tentang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal yang sangat pokok dalam peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kenapa? Karena di dalam maulid di antara yang dibahas itu adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam maulid yang dibahas adalah salawat, yang dalam maulid kadang dibahas masalah cinta, di dalam maulid kadang yang dibahas adalah bagaimana mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan beliau,
dalam perilaku beliau, dalam ahwal keadaan hati beliau. Namun ada hal sangat pokok dalam kita menyimpulkan atau meringkas dari
Dan Allah pun mempersilahkan, jangankan kepada kita, Allah memerintahkan kepada Rasul. Jadi jangan dikira orang wali itu kada makan, jangan dikira orang nabi itu kada makan. Para rasul sendiri mereka makan. Karena itu kebutuhan pangan manusia. Nah, lalu Allah memerintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, mulai Adam sampai Rasulullah, kulu min thayyibat, silahkan kalian makan. Silahkan kalian makan minat thayyibat, dari yang baik. Silahkan kalian makan sebahagian makanan yang baik. Apa yang dimaksud dengan makanan yang baik? Makanan yang baik itu satu, halal. Ujar orang Bahari, kata hikmah itu gini, perilaku kita ini dibentuk oleh makanan. Cara berpikir kita ini, cara bersikap kita ini dibentuk oleh makanan. Artinya apa? Apabila makanannya halal, maka perilaku dan pikirannya baik. Rasulullah bersabda, "Man akalal halal ta'at jawarihu wa in abats." Kalau orang makanannya halal, anggota tubuhnya akan taat, sekalipun kadang-kadang dia tidak menginginkan, tapi otomatis gerakmu, perilakumu, berpikirmu itu dibentuk oleh makanan. Ini yang penting. Sehingga Allah memerintahkan agar makanannya baik. Baik itu adalah halal. Maka makanan yang halal ini akan sangat berpengaruh dengan keadaan hati kita, akan sangat berpengaruh dengan pengelolaan pemikiran kita, sekaligus akan berpengaruh kepada perilaku kita. Maka orang kalau makanannya haram, Nabi bersabda, "Man akalal haram asad jawarihu wa in abats." Orang kalau sudah makanannya haram, anggotanya pasti berbuat maksiat. Makanya kalau ketika orang itu suka berbuat maksiat, kenapa? Karena makanannya aja haram. Jadi ini kalau dalam agama asasul a'mal, sumber pondasi dalam kitab amal itu adalah makanan halal. Aklul halal asasul ibadah. Makanan halal ini adalah pondasi dasarnya dalam kitab ibadah. Aklul halal asasuddin. Makan yang halal ini adalah pondasi agama. Maka kalau umat Islam ini sudah makanannya kada baik lagi, ya hancurlah. Kita kada membayangkan cara pikirnya, perilakunya, ibadahnya, agamanya, walaupun dia beribadah tetap rusak. Tetap rusak.
Ini sangat pokok. Oleh karena demikian kita sangat berusaha, bahkan wajib kita menjaga diri kita jangan sampai makan yang haram. Dan kita sekarang ini ribut. Lun kadang-kadang oh ternyata sekarang begini ya. Orang sekarang ini mohon maaf, yang namanya begawi besuguk itu bila kada besuguk dianggap salah. Bilanya besuguk dianggap bujur. Apa jar kada lulus ikam bang jar kada mau nyogok nyata ya kada lulus jar. Han gitu. Apa juga nyogok jar lulus tuh. Han bujur kalau jar bujur. Dan ini musim wallahu alam bingung. Ini musim pilkada nih. Belum kada terfokus di sini secara umum aja. Ya barang riswah, barang sogok menyogok apa ini kan murah. Hanya lumrah lah. Bingung. Orang sering berpikir apa ini ya yang dikatakan Nabi ini. Sayati ala ummati zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu min halal min haram au kama qala. Kaina ujar Nabi akan datang sebuah keadaan lawan umatku, seseorang tuh kada peduli lagi, kada begaduh lagi, nang pentingnya dapat halal ke haram, kayaknya kada begaduh lagi. Apa begini? Ikan ngeri nih. Ya bahasa orang ini siapa nah akun jar nukari suara aku nih jar nih. Tombol aku belum ada pilihan ini jar. Agak rumit dan ulun kada nyambat siapa-siapa. Menyambat ini sekedar melihat fenomena kata orang sekarang. Fenomena zaman sekarang menghubungkan dengan hadis Nabi, apa inikah? Kalau ini yang terjadi, kalau umat ini sudah kada peduli lagi, nang halal diambil, nang haram tutoy, dan sebagainya, udah. Islam ini hanya tertinggal nama dan kulit. Kita lihat orang korupsi ini mau dianggap biasa ya. Mau dianggap padahal maling warai. Jahat pada maling nang ambil malam itu tuh. Kalau orang maling nang malam ambil harta orang berndayan nang malam hari itu. Itu kan nang diambilnya harta pribadi seseorang aja. Tapi kalau orang korupsi nang diambil itu harta negara itu berasal dari harta rakyat. Di antara harta rakyat itu adalah hasil pajak sepeda motor, pajak toko, pajak bangunan, pajak makan dan minuman, pajak warung saraba, pajak memajak. Bumi dan bangunan, pajak berjualan, pajak provisi, dan sebagainya. Jadilah APBD, jadilah APBN, dikorupsi.
Kada duit orang seekong orang kada itu tuh. Duit rakyat itu tuh. Jakanya membolehkan atau minta ampun kemana? Haram minta ampunnya bukan kepada pemerintah. Minta ampunnya bukan kepada aparat hukum. Tetapi minta ampunnya ini adalah kepada rakyat sebagai pemegang daulat. Tapi biasa-biasa aja orang korupsi itu. Masyarakat kita juga menilai biasa-biasa aja. Maling waran ini lebih jahat daripada maling nang di kampung. Kita sekarang ini belum sugih-sugih, masyarakat kita ini belum nyaman-nyaman ini gara-gara orang korupsi ini tuh. Gara-gara itu. Ya Allah. Nah, ini nih kita miris pulang, mendengar ada pulang orang kita di daerah kita ini nang pakai baju oranye, orang ini itu ditangkap bubuhan KPK. Ya Allah. Maka orang Kalimantan ini terkenal bahasa orang ini religius. Hanya Allah. Jadi kadang-kadang kayak ini kah keadaannya. Itu kan bahasa orang berpikir nang ketahuan aja. Nang ada ketahuan tuh kira-kira lebih pada itu tuh. Kira-kira. Ini pokok. Kulu min thayyibat, makan yang baik, makan yang halal. Nah lalu setelah makanan halal itu, pengertian yang baik adalah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kadang asal makan gede juga, ini barang nih halal sudah. Setelah halal sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tubuh kita ini apa? Ya tubuh kita ini membutuhkan vitamin, membutuhkan energi, membutuhkan kalsium, membutuhkan protein. Bahasa orang sekarang, makanannya halal, baik, akan berdampak baik kepada diri jiwa. Tapi bila inya makanan halal ini kada sesuai dengan kebutuhan tubuhnya, bisa aja kada sehat. Bisa aja kada sehat. Kenapa? Karena kada sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalau ulun contohkan di sini, artinya makanan halal. Banyu sumur asamun kita aja halal. Apalagi banyu zam-zam. Halal. Ini akan membersihi hati. Kemudian kandungan banyunya bagus, porsinya cukup, maka akan membuat tubuh ini menjadi sehat.
Bukan hatinya baik tapi tubuhnya pun menjadi sehat. Kita kada bagus juga hati bagus tapi batang tubuh ada sehat. Kan kada bagus juga. Umpama ulun mohon maaf aja kita contohkan. Gula ini halal. Ngaran halal ini kada dembu penyakit jar coba makan gula. Sekali mau olah teh 4 sendok 3 kali sehari. Halal juga. Penting halal jar. Oh, kada kaya itu. Pengertian thayyibat halal baik sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan tubuh. Jangan mentang-mentang halal, apa-apa jar penting halal gula. Sekali menggula 4 sendok, tengah hari 4 sendok, sore makan 4 sendok. Maka lawan beis pulang nasinya setuong pulang. Ya Allah ya Karim, bahasa orang ini hibak lawan karbohidrat paling-paling 6 bulan saat itu udah kencing manis tuh. Ada apa jar kada kawa. Ada makanan kita ini untuk hati dan roh. Ada makanan kita ini untuk batang tubuh. Tapi lamun inya barangnya sesuai asupannya tapi haram, dirinya sehat, hatinya rusak. Agama kada begitu. Agama itu menganjurkan kita hati ini sehat, batang tubuh ini sehat. Karena salah satu maqasidus syariah, tujuan syariat itu adalah hifzun nafsi, menjaga diri kita. Itu bagian syariat tuh, menjaga diri kita. Kayak apa jangan sakit, kayak apa jangan garing. Makanya oleh bahasa agama, hifzul badan wajibun, menjaga kesehatan tubuh ini hukumnya wajib. Nah ini bagian thayyibat. Nah lalu kita belajar mana-mana yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya pastinya itu tadi vitamin, kalsium, protein, gitu tuh. Setelah halal, omajar mau nggak itu? Iya memang gitu Allah nyuruh. Alatnya sudah Allah ulahkan, protein nabati, protein hewani, yang di iwak ada ini, makan tuh. Ini para rasul disuruh oleh Allah Ta'ala. Berikut Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian yang baik sebagian apa yang baik dari rezeki yang kami berikan terhadap kalian. Tapi ingat sauting nang baik. Lalu garis besarnya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Ta'ala itu maha baik, kada menerima kecuali nang baik. Nang kayak apa aja tuh ibadah kita nih, nang kayak apa aja. Bila inya makanan kita kada halal, tahambur. Agama kita nih, nang tadinya mengaji 20 tahun, 30 tahun doang dengan guru nang besar, begitu makan nang haram, belang ditangkap oleh KPK, dapat korupsi. Napa artinya berisi ilmu segudang? Ya kada? Rusak ilmu.
ibadah rusak, ilmu rusak, agama rusak. Kalau sudah makanan ini kada baik, Allah kada menerima kecuali nang baik. Enggak itu tuh. Makanya bahasa kita, ya salah satunya kita ini kita usahakan sedapat mungkin secara syariat mun kada jelas halal kada diambil ang halal aja. Mun ang haram do nang gaya apakah kutulak ka bisa. Ini pian yang kadang-kadang rumitnya, makanya kadang-kadang rumit kalau mohon maaf pian. Dalam dunia politik ini kan rumit, biar julun bicara politik sedikit. Kenapa? Orang-orang politisi ini bila kada didampingi oleh orang anggap orang pemerintah apa, bila kada didampingi, bila kada dinasihati, bila kada dibimbing kalunya sakahendak. Begitu didampingi pulang, dipolitikinya pulang, saya dimanfaatkannya pulang. Ya Allah, repotnya pangleleh kayak ini. Disinilah biar ulun berkeinginan banget tuh, walaupun keinginan diri aja, mudah-mudahan dah wujud. Alangkah indahnya kalau seorang pemimpin itu kada makan harta korupsi, kada makan harta api bidik, kada makan harta rakyat, tapinya dibimbing oleh ulama. Lalu ujar Imam Malik, sinfani idza sholaha sholahan nas. Ada dua golongan manusia, bila nang dua ini baik, umat ini baik. Ini kita mohon maaf aja di barabai baik barabai ini bisa baik napanya, masyarakatnya baik, ekonominya baik, pendidikannya baik, apapun baik asal nang dua ini bagus nah. Nang apa? Al ulama wal umara, pemerintah ulama lawan umara bersinergi baik-baik. Nang umaranya ini mau menuruti maasi napa nang dipadai oleh ulama, kada memanfaatkan ulama, kada. Justru mau dibimbing ulama, ulamanya pulang kada terkontaminasi, ulamanya kada ada punya kepentingan diri, keluarga dan golongannya, hanya semata-mata karena Allah, hanya semata-mata untuk kebaikan. Jadi sama-sama hagan kebaikan masyarakat. Mau pejabat ni mau, ujar Imam Malik, nas umat ni baik tak bisa. Daerah kita ni bagus. Apabila kadada sinergi nang bujur-bujur ini, bersinergi antara ulama dan umara sebagai orang yang mempunyai kebijakan, sebagai orang yang melaksanakan segala aturan, segala amanah yang diembannya dibimbing oleh ulama, ulamanya pun kada memanfaatkan kedekatannya dengan penguasa, tetapi sama-sama untuk kepentingan masyarakat, kepentingan umat, sholahan nas. Kata Imam Malik, baik tuh daerah.
Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Tapi bila nang kayak ini, aduh, udah berbalik ya. Syarul ulama alladzina ya'tunal umara, sejahat-jahat ulama mereka yang mendatangi akrab dekat dengan pemerintah hanya untuk kepentingan pribadinya, hanya untuk kepentingan golongannya. Wa syarrul umara, sejahat-jahat pemerintah alladzina lam ya'tunal ulama, pemerintah nang kada mau pernah datang kepada ulama minta nasihat, minta bimbing, minta wejangan, minta irsyad, minta ta'dib. Bila kada mau kayak itu, ya sudah, wassalam. Alamat sudah biar alamat sudah. Nah milihnya baik-baik aja, ya insyaallah bagus. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi Maulid adalah identik dengan makanan karena makanan adalah kebutuhan kita, kebutuhan pangan. Tapi sekali lagi makanan ini adalah salah satu yang membentuk pikiran dan perilaku kita. Maka kalau kita ingin pikiran kita baik, hati kita baik, perilaku kita baik, makanan kita wajib baik. Baik artinya halal, baik artinya sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Itu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian baratan. Mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal. Na'udzu billahi min nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata al-mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.